Santri itu besar, santri itu tinggi, santri itu kuat, santri itu kaya, santri itu benar, santri itu baik. Jadi santri tidak usah minta ditinggikan, tidak usah dibesarkan, tidak usah dibaik-baikkan, supaya mereka mempunyai hati besar. Besar hati, bukan besar kepala, bukan besar mulut. Hatinya besar, jiwanya besar. Santri harus begitu. Jangan sampai rumput tetangga lebih hijau, bisikan tetangga lebih manis. Dek, habis baca Quran ya? Iya nih, habis baca Quran. Kok tumben malam-malam nih? Iya, Ana mau membiasakan diri, mau mengikuti jejaknya Pak Kiai. Mengikuti jejak Pak Kiai? Maksudnya? Pak Kiai itu setiap bulan rutin menghatamkan Al-Quran. Masa beliau aja yang udah sepuh bisa, kita yang masih muda nggak bisa? Oh gitu ya? Maka dari itu, Gontor bisa berkembang. Selain karena berkah kebersamaan, kuatnya tirakat Pak Kiai juga membuat Gontor ini maju. Subhanallah. Ana setuju dengan antum yang katakan. Coba aja, semua pemuda di negeri ini seperti apa yang oleh Pak Yai harapkan. Pasti negeri ini akan kembali disegani. Setuju, setuju. Coba kita perhatikan keadaan negeri kita saat ini. Sangat memilukan. Indonesia, negeri yang kian hari kian sepi, negeri yang kian lama kian miskin. Bukan penduduknya, bukan pula hasil buminya, melainkan sepi akan moral dan miskin akan budaya. Sebuah negara yang doyan westernisasi. Padahal westernisasi bukanlah kemodernan, melainkan kebinatangan modern yang saat ini telah merasuki segala segi: politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ideologi, dan hukum di Indonesia. Meskipun demikian, Lis, kita sebagai pemuda harus tetap memperjuangkan negeri ini, terutama di bidang budaya. Memang sulit, bagaikan mendirikan benang basah, tapi memang itulah tugas kita, Lis. Sulit tuh, iya. Ngomong-ngomong soal budaya, antum tahu nggak masalah yang sekarang lagi beredar tentang guru yang lagi tren di media sosial ini? Hah? Yang mana tuh? Yang itu, Dek. Oh begitu ya ceritanya. Ya gitu, Dek. Tapi kalau di Gontor beda.
Di Gontor, santri melawan pengurus, santrinya yang ditindak. Oh ya, betul. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena karena Gontor itu mendidik kehidupan, bukan menata kehidupan. Subhanallah. Ya benar. Ana pernah mendengar satu kisah. Saking percayanya wali santri kepada Pak Yai, sampai-sampai wali santri itu datang kepada Pak Yai dengan membawa kain kafan. Hah? Iya, Kain kafan? iya, Beneran? bener. Buat apaan? Jadi ceritanya, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bapak. Bapak siapa ya? Mohon maaf Pak Yai. Saya Isya, wali santri dari Sukabumi Pak Yai. Oh, Sukabumi. Ada perlu apa Bapak? Maaf sebelumnya Pak Yai. Alhamdulillah, ini saya sudah menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi untuk anak saya Pak Yai. Bagus itu bagus. Dan ini saya ingin menitipkan kain kafan ini untuk anak saya Pak Yai. Kapan? Iya kain kafan Pak Yai. Untuk apa Pak? Mohon maaf Pak Yai. Sekiranya nanti jika terjadi apa-apa dengan anak saya atau bahkan dia meninggal di tengah-tengah perjuangannya untuk menuntut ilmu di Gontor ini, insya Allah saya sudah merahkannya Pak Yai. Masya Allah. Intinya Pak Yai, saya sebagai wali santri sudah mengikhlaskan semuanya. Dan saya percaya sepenuhnya kepada Pak Yai. Bismillah Pak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Saya akan menjaga amanat Bapak dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Wah, miris ya dia ngedengernya. ya memang begitu ceritanya, Lis. Intinya, wali santri itu harus benar-benar percaya sepenuhnya pada Pak Yai. Kalau tidak seperti itu, gak usah mensekolahkan anaknya di pondok. Very good, very fine. Gak mau ikut, cari yang lain. Ah, benar. Ngomong-ngomong, kok guru yang dimasukkan ke penjara tadi gak dibela sama pemerintah ya? Ya elah, Dek. Pemerintah mana mau ngurus yang kayak gituan. Lah, memangnya kenapa? Pemerintah itu udah terlanjur egois. Mereka kalah dengan egonya. Bahkan ya, istilah Mendiknas, Menteri Pendidikan Nasional itu udah gak cocok buat mereka. Terus, yang Yang cocoknya cocok apa? itu Menjarnas, Artinya? Menteri Pengajaran Nasional. Masya Allah. Ya. Ana setuju dengan apa yang antum katakan. Salam sejahtera. Salam sama rata. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Saya Soekarno, selaku Ketua Partai Samarata, menyatakan bahwa kita harus memenangkan pemilu ini demi perjuangan kita, demi rakyat kita. Hidup Partai Samarata. Hidup. Maka cara apapun, walaupun ketika hujan, kita tempuh mati-matian. Setuju? Setuju. Hidup Partai Samarata. Hidup. Tiba saatnya kita untuk memilih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, meski kemenangan pada pemilu ini adalah tujuan kita, tapi ingat, sebagai partai Islam, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama kita. Jangan ada suap, jangan ada jual beli suara. Say no to black campaign. Allahu Akbar. Setelah ini kita adakan pengajian dan forum diskusi. Apa mungkin kita memenangkan pemilu ini? Memangnya kenapa? Di luar sana, Partai Samarata terus melakukan praktek suap dan kampanye hitam. Tenang, kita sebagai muslim harus tetap berdoa keras, berpikir keras, bekerja keras, dan bersabar keras. Terserah apa yang dilakukan oleh partai non-muslim. Yang penting kita sebagai muslim harus tetap tegar, harus tetap survive. Pak Darwah, kalau begini terus, partai kita akan kalah. Jangan takut, sungguhnya Allah bersama kita. Di atas hanya Allah, di bawah hanya bumi. Jasad melekat di bumi, namun jiwa berhubungan langsung dengan di arsy. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum. Dek, masih ingat sama Ana? Alhamdulillah masih ingat. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah, Ana juga baik, Dek. Antum lagi di mana? Di Gontor kan? Kebetulan Ana lagi di Unida. Kenapa harus di sini? Iya. Loh, emang antum belum tahu ya? Di Unida udah ada fakultas kedokteran. Di Unida udah ada fakultas kedokteran. Keren kan? Dek, nanti malam anak ke Gontor ya? Oke, nanti kita ketemu ya. Oke, assalamualaikum. Saat kau kembali, semua akan terulang. Kisah indah yang telah lama dinanti kan hadir Dek, kembali. Assalamualaikum. Hanya doa terucap. Oh jelas, mahasiswa Unida. Iya, gak kerasa ya, Dek. Ngomong-ngomong, antum tahu nggak info tentang pemilu 2019? Antum tahu Pak Darwah nggak? Nah, betul. Pak Darwah itu alumni Gontor. Iya. Oh, belum tentu.
Karena Gontor itu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Walaupun capres alumni, Gontor tidak akan memihak kepada satu golongan. Tapi Gontor tetap memberikan kebebasan kepada murid dan gurunya untuk memilih. Tapi Gontor juga nggak akan sih milih pemimpin yang non-muslim. Antum inget gak pidato Pak Kiai di Masjid Istiqlal? Itu kan pidato Pak Yai tentang pemimpin non-muslim. Nah, betul. Jadi, pemimpin non-muslim, walaupun dia baik, adil, disiplin, nggak korupsi, masuk istana, mati, dia masuk neraka. Kalau pemimpin muslim, walaupun dia tidak baik, zolim, korupsi, masuk penjara, mati, masih ada jatah di surga. Kita jalan-jalan yuk. Keliling pondok. Usai mengalahkan Partai Samarata dalam pemilu, Pak Darwah pun resmi menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Alhamdulillah, partai yang memenangkan pemilu kali ini. Allahu Akbar. Aduh, Pak Joni, mana Pak Joni? Ya Pak. Kenapa suara saya bisa kalah di daerah kamu? Maaf Pak, proyek kita kemarin akhirnya diketahui oleh KPU Pusat Pak. Terus, apa masalahnya? Semua suara akhirnya hangus Pak. Hah? Hangus? Hah? Hangus? Muka kamu itu yang hangus. Pak Ladi, mana Pak Ladi? Terus, gimana di daerah kamu? Maaf Pak, masyarakat yang telah kita beli suaranya 50.000 tidak bisa diandalkan Pak. Tidak bisa diandalkan? Hah? Tidak bisa diandalkan. Kamu itu yang tidak bisa diandalkan. Apa tapi? Apa tapi? Ayo Pak. Becus! Bubar, keluar, pergi! Ya Allah, berkahilah hamba-Mu ini kemudahan dalam setiap langkah memimpin negeri ini, negeri Republik Indonesia, sebagaimana yang diamanati oleh Kiai kami, Kiai Pondok Modern Darussalam Gontor. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau menjadi pedagang harus menjadi mungdirul pedagang-pedagang di seluruh dunia, menjadi pedagang yang baik. Kalau menjadi pegawai, jadilah pegawai yang yungdirul pegawai-pegawai agar menjadi pegawai yang baik. Kalau menjadi wakil rakyat, jadilah wakil rakyat yang yungdirul wakil rakyat. Kalau terpaksa jadi presiden, jadilah presiden yang yungdir, yang akan mengajar presiden-presiden di dunia untuk menjadi presiden yang baik. Karena rusaknya dunia karena presiden-presiden yang rusak itu.